datang di Hanu FM. Yuhu, gelombang yang menginspirasi dan menambah wawasan. Hari ini kita akan menyelami dunia administrasi publik dalam program Administrasi Kita. Topik kita yang sangat menarik yaitu bab 5, konsep pendekatan-pendekatan dalam administrasi publik. Siapkan diri karena kita akan menjelajahi berbagai perspektif yang membentuk cara kita memahami administrasi publik. Pernah nggak sih Sobat Hanu bertanya-tanya bagaimana sih administrasi publik itu dipelajari? Nah, disinilah konsep pendekatan menjadi kunci. Pendekatan ini seperti kacamata yang berbeda, masing-masing memberikan fokus dan pemahaman yang unik. Ibaratnya kita melihat sebuah masalah dari berbagai sudut pandang untuk mendapatkan solusi yang komprehensif. Kita mulai dari fondasinya yaitu perspektif ortodok. Ini adalah pendekatan awal yang berkembang pada masa awal studi administrasi publik. Perspektif ini terus berevolusi untuk membangun teori yang lebih valid dan relevan. Jadi, administrasi publik itu dinamis, selalu berkembang mengikuti zaman loh. Sekarang, mari kita dengar pendapat para ahli Robert H. Simons dan Eugene P. Foreign, 1977. Membagi pendekatan administrasi publik menjadi beberapa jenis. Pertama, ada pendekatan hukum. Pendekatan ini menekankan pada legalitas dan kewenangan dalam administrasi publik. Menurut pendekatan ini, kewenangan yang sah adalah kewenangan yang sesuai dengan hukum. Bagaimana pendapat Sobat Hanu tentang ini? Tapi hukum bukan satu-satunya faktor. Ada juga pendekatan sejarah yang mengajak kita memahami perkembangan administrasi publik dalam konteks waktu. Kita bisa belajar dari masa lalu, masa depan, administrasi yang lebih baik. Bisa dari masa lalu, masa depan, masa kini untuk membangun masa depan administrasi yang lebih baik. Selanjutnya ada pendekatan bagan organisasi. Pendekatan ini fokus pada struktur dan hubungan formal dalam organisasi administrasi. Bagan organisasi menjadi alat visual untuk memahami alur kewenangan dan tanggung jawab. Terakhir dari Simons dan Foreign ada pendekatan perbandingan. Pendekatan ini mencari prinsip-prinsip universal dalam administrasi publik dengan membandingkan sistem administrasi di berbagai negara. Untuk apa sih membandingkan sistem administrasi di berbagai negara? Tujuannya adalah pengembangan teori dan praktik administrasi. Oke Sobat Hanu, dari keempat, pendekatan ini mana ya yang menurut kalian paling penting untuk diterapkan dalam administrasi publik di Indonesia? Kita lanjut yuk ke pendapat Prestus. Beliau membagi pendekatan administrasi publik menjadi 4, yaitu pendekatan institusional yang menekankan pada lembaga-lembaga pemerintahan. Yang kedua, ada juga pendekatan struktural, yaitu yang melihat administrasi publik sebagai bagian dari struktur sosial. Pendekatan ini menjelaskan bagaimana proses sosial dan struktur saling berhubungan. Nah, Prestus juga menyebutkan pendekatan perilaku yang menyoroti perilaku individu dan kelompok dalam administrasi. Lalu, ada pendekatan pasca perilaku yang lebih fokus pada pemecahan masalah praktis dalam administrasi publik. Tahu gak sih, Thomas J. Davie menambahkan perspektif yang menarik. Beliau menekankan bahwa pendekatan-pendekatan ini sering saling membaur. Davie menyebutkan pendekatan manajerial yang menekankan pada metode ilmiah, sementara pendekatan psikologis yang melihat dari sudut pandang ilmu psikologis, lalu pendekatan politis yang menyoroti dinamika kekuasaan. Gimana ya, asal balelol gitu. Tapi ada juga pendekatan dari sosiologis yang fokus pada masyarakat, tentu saja. Wah, banyak sekali ya pendekatan dalam administrasi publik. Ini menunjukkan betapa kaya dan kompleksnya dari bidang ini. Terakhir, mari kita bahas pandangan C.L. Sharma. Beliau mengklasifikasikan pendekatan administrasi negara menjadi 6 mazhab. Mazhab pertama, proses administrasi, melihat administrasi sebagai proses kerja untuk mencapai tujuan. Mazhab kedua, empiris, mengembangkan teori melalui studi kasus dan perbandingan. Mazhab ketiga, perbandingan. Mazhab perilaku manusia, menekankan pentingnya perilaku manusia dalam administrasi. Mazhab keempat, mazhab sistem sosial, melihat administrasi sebagai bagian dari jaringan hubungan sosial dan budaya. Yang kelima, mazhab matematik, menggunakan model matematika untuk memecahkan masalah administrasi. Wow, ternyata matematika juga tercantum ya, maksudnya terpakai juga di administrasi publik. Lalu, mazhab terakhir, mazhab teori keputusan, fokus pada pengambilan keputusan dalam organisasi administrasi.
Nah, Sobat Hanu, itulah tadi pembahasan mendalam kita tentang konsep pendekatan-pendekatan dalam administrasi publik. Semoga menambah wawasan, membuat kita semakin tertarik dengan bidang yang dinamis ini. Ingat, administrasi publik adalah kunci pelayanan yang efektif dan pembangunan yang berkelanjutan. Terima kasih sudah setia mendengarkan Hanu FM. Sampai jumpa di program administrasi kita selanjutnya. Tetap semangat dan terus belajar. Dah.